Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang paling berpengaruh di Asia Tenggara pada masa lampau, dengan mengendalikan jalur perdagangan utama seperti Selat Malaka. Sriwijaya memperoleh kekuatan ekonomi yang besar dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha dan budaya di wilayah tersebut. Perannya sebagai pusat pendidikan agama Buddha sangat signifikan, menarik pelajar dari berbagai wilayah di Asia dan memperkuat hubungan budaya antar bangsa. Namun, meskipun Sriwijaya pernah menjadi salah satu kerajaan maritim yang paling berpengaruh di Asia Tenggara, pada akhirnya ia mengalami kemunduran dan kehancuran karena beberapa faktor. Nah, apa saja yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad itu? Berikut kami ulas seputar kemajuan dan kemunduran kerajaan Sriwijaya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim dan perdagangan terbesar di Nusantara yang berpusat di Pulau Sumatera, Indonesia saat ini. Waktu pendiriannya tidak dapat dipastikan dengan kepastian penuh karena keterbatasan bukti sejarah yang tersedia. Namun sebagian besar sumber sejarah menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berdiri pada sekitar abad 7 Masehi. Referensi tertulis pertama tentang Sriwijaya memang muncul dalam prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan yang berasal dari tahun 682 Masehi. Prasasti tersebut mencatat ekspedisi militer Daputayang Srijayanasa menandai awal ekspansi Sriwijaya. Oleh karena itu, tahun 682 sering dijadikan perkiraan awal berdirinya kerajaan Sriwijaya oleh para sejarawan, menegaskan pentingnya prasasti tersebut dalam memahami sejarah awal kerajaan maritim yang berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya antara abad 8 hingga 12 Masehi, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan penting di Asia Tenggara. Dengan posisinya yang strategis, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut penting dan memperluas wilayah kekuasaannya ke semenanjung Malaya, beberapa bagian Jawa, dan mungkin ke Kepulauan Filipina. Meskipun detail spesifik pengaruh di Filipina kurang jelas, pengaruhnya yang luas mencerminkan kekuatan maritim dan diplomasi yang berhasil menghubungkan berbagai budaya dan ekonomi di kawasan tersebut. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya pada abad tersebut melalui dominasi perdagangan maritim, kekuatan armada laut, lokasi strategis di Selat Malaka, dan kebijakan diplomasi yang kuat. Mereka mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan menjadi pusat pertukaran budaya di Asia Tenggara. Kekuatan maritim mereka memungkinkan mereka menguasai jalur perdagangan dan melindungi kepentingan mereka. Sriwijaya juga menjalin hubungan diplomatik yang menguntungkan dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan negara-negara jauh. Pengaruh budaya India dan penyebaran agama Buddha juga membantu memperkuat posisi mereka. Kekuatan maritim kerajaan Sriwijaya memainkan peran krusial dalam mencapai kejayaannya. Dengan armada laut yang kuat, mereka mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, memonopoli perdagangan rempah-rempah dan barang berharga. Dominasi ini memberi mereka keuntungan ekonomi yang besar dan memperkuat posisi mereka sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Kekuatan maritim mereka juga memberikan perlindungan dan pertahanan terhadap serangan musuh, memungkinkan ekspansi wilayah, dan menjalin hubungan diplomatik yang menguntungkan. Dengan kekuatan maritim ini, Sriwijaya menjadi kekuatan maritim yang dominan dan memainkan peran penting dalam perdagangan dan politik di wilayah tersebut.
Namun kemunduran Sriwijaya akhirnya terjadi karena serangkaian beberapa faktor. Yang pertama, munculnya kerajaan-kerajaan baru yang bersaing seperti Kerajaan Singasari dan Majapahit di Jawa yang mengurangi pengaruh dan kendali Sriwijaya atas jalur perdagangan. Yang kedua, serangan dari Kerajaan Chola dari India Selatan pada abad 11 melemahkan kekuatan militer dan ekonomi Sriwijaya. Yang ketiga, perubahan jalur perdagangan yang membuat posisi Sriwijaya kurang strategis. Yang keempat, adanya konflik internal dan pengelolaan pemerintahan yang kurang efektif juga berkontribusi terhadap kemundurannya. Dari semua gabungan faktor-faktor ini secara bertahap mengikis kekuatan Sriwijaya hingga akhirnya tak mampu mempertahankan dominasinya. Kesimpulannya, Sriwijaya muncul cepat karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan maritim, memungkinkan mereka mengendalikan perdagangan antara Cina dan India, serta memperoleh kekayaan dari pajak dan upeti. Penguasanya atas Selat Malaka memfasilitasi monopoli perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Namun Sriwijaya menghilang cepat akibat serangan dari kerajaan lain seperti Chola dari India yang melemahkan kekuatannya, bersamaan dengan munculnya pesaing baru yang menguasai jalur perdagangan dan teknologi militer yang lebih maju. Perubahan rute perdagangan dan kegagalan dalam mengelola konflik internal juga mempercepat kemundurannya. Kemunduran ini berlanjut hingga abad 14 ketika Sriwijaya akhirnya lenyap digantikan oleh kekuasaan-kekuasaan baru seperti Majapahit. Demikian seputar kemajuan dan kemunduran kerajaan Sriwijaya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kemajuan dan kemunduran kerajaan Sriwijaya tersebut atau seputar kerajaan Sriwijaya, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.